Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gulda di channel TV Laskar Kristus ini. Puji Tuhan teman-teman sekalian, ya. Polsek Kecamatan Cidahu, Desa Sangkil kemarin kah, ya, Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada kepala desa, ada RT, ada tokoh agama yang diduga adalah ustadz. Lalu ada juga dari orang partai gitu ya, yang saat ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau kepada polisi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena mendukung pembubaran ibadah tersebut. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar, saya mengajak kita untuk mendengarkan videonya berikut ini. Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di kami itu sudah terpenuhi. Hari ini mungkin yang dilaporkan berapa orang, Bang? Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LT terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Berarti 3 orang ini siapa aja, Bang? Ada inisial atau? Kami juga kepala desa, RT dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga, terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC partai besar. Mungkin laporan ini terkait apa, Bang? Laporannya terkait pasal berapa? Mungkin laporannya terkait apa? Mungkin terkait apa dilaporkannya? Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama. Di sana. Di mana ada kalimat-kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi itu yang sangat berbahaya ya perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah melanggar konstitusi juga gitu. Jadi mereka melanggar hak manusia untuk beribadah di negara ini. Bahkan karena adanya masalah itu kan menyebabkan trauma juga nih bagi anak-anak. Ya. Sehingga tidak mau pergi ke gereja, apakah dalang yang itu juga akan lebih
Oh iya, dalam LP kami pun ya saya nggak tahu nanti apakah kebijakan penyidik dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Berarti itu salah satu alasan nantinya mau datang ke Komnas ya? Oh iya, nanti sekitar jam 3 kami sudah berkoordinasi, kami diundang ke Komnas HAM. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita saudarakan bersama. Dan teman-teman, ya tentu kalian juga pun senang dalam hal ini. Tetapi jangan 100% senang. Karena hal ini belum tentu juga mereka ditangkap ini. Apalagi di situ kan ada seorang ustadz ini ya. Jadi bisa jadi banyak sekali lagi nanti cincongnya ya. Seperti yang lalu-lalu yang sudah kita lihat gitu ya. Ketika ustadz dilaporkan itu atas penistaan agama, itu jarang sekali ya diproses ya, begitu teman-teman ya. Lalu apalagi di sini ada pihak polisi, ada kepala desa gitu ya. Tetapi kita hanya berdoa satu hal, bahwa kiranya ya negara kita benar-benar berdiri atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga tetap berpegang bahwa semua agama di Indonesia ini memiliki kebebasan yang sama, memiliki hak yang sama dalam beribadah, membangun tempat ibadah, dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang membangun keimanan daripada umat. Nah, teman-teman sekalian, memang hal itu akan terus terjadi. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan hal itu. Ya, mereka akan terus merongrong keimanan kita. Mereka terus akan menghimpit kita. Mereka akan terus menyiksa iman kita. Tapi ingat, Yesus katakan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus sudah mengatakan kepada kita teman-teman sekalian, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dari 2025 tahun yang lalu telah memberitahukan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1-3 bahwa dia harus menyampaikan itu kepada kita supaya kita jangan menolak, jangan kecewa dan menolak dia. Karena akan datang saatnya kita akan dikucilkan karena iman kita. Kita akan dimusuhi, kita akan dikafir-kafirkan tentunya. Kita juga akan tiba waktunya akan dibunuh barangkali. Dan orang yang melakukan itu menyangka sedang berbuat bakti bagi Allahnya. Ya. Makanya jangan heran mereka teriak-teriak demi nama Tuhan, demi nama agama dan segala macam untuk mengeksekusi atau membubarkan ibadah-ibadah Kristen. Jangan heran. Karena itu sudah dibuatkan oleh Alkitab. Sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman sekalian, kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal jalan kebenaran itu. Mereka tidak mengenal itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga teman-teman sekalian menganggap bahwa mereka yang paling benar, yang lain itu kafir, yang lain itu tidak benar. Bahkan katanya telah mengotori tempat itu. Karena sudah dilaksanakan kegiatan keagamaan yang bukan agama Islam. Lucu teman-teman sekalian, lucu. Ini memang jelas melawan konstitusinya kita. Melawan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita teman-teman sekalian. Karena di Indonesia ini bukan hanyalah Islam, tapi ada 6 agama yang diakui. Teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini. Apa komentar Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.